Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Setelah lama kita berlibur, akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, khususnya pelajaran fikih. Adapun pada kesempatan ini kita akan mempelajari fikih seputar puasa Ramadan, pengertian puasa dan macam-macam puasa. Nah, ini momennya tepat nih, bagus. Nah, karena apa? Karena sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang jelas nanti kita akan puasa di dalamnya. Kita akan puasa Ramadan. Maka sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan melakukan puasa, maka alangkah baiknya di sini kita terlebih dahulu mempelajari tentang puasa Ramadan, pengertian puasa dan macam-macam puasa. Kenapa kita mempelajarinya? Agar nanti ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, puasa kita benar, kita tahu tentang ilmu-ilmu puasa, kita bisa paham bagaimana tata cara puasa, syarat-syarat puasa di bulan Ramadan. Namun sebelum memulai pembelajaran, diharapkan kita semua berdoa ya. Oke, doanya dipimpin oleh Farib. Semuanya angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Pak Arif harapkan adik-adik semuanya untuk mengambil buku bina fikihnya ya. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran nanti itu apa yang akan Pak Arif sampaikan itu semua ada di dalam buku bina fikih. Dilihat pembelajaran 3-nya. Oke, ditunggu. Udah pada diambil bukunya. Nah, kalau udah diambil coba dibuka di pelajaran 3, Pak Arif lupa lagi halaman berapa. Itu tentang puasa Ramadan, pengertian puasa dan macam-macam puasa. Oke, kita lanjutkan ya. Coba perhatikan gambar tuh. Ada anak kecil 2 orang lagi menunggu waktu, ada yang lagi makan bersama keluarga. Nah, ini nantinya akan dibahas. Kaitannya apa? Kebiasaan kita setiap hari yang makan dan minum di siang hari, nanti ketika memasuki bulan Ramadan, ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka semua tidak bisa kita lakukan. Kemudian, nah ini sejarahnya. Puasa di bulan Ramadan merupakan amalan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Nah, seorang muslim yang taat, baik laki-laki ataupun perempuan, tentunya dengan sukacita mau melaksanakan puasa. Puasa Ramadan adalah satu kewajiban yang harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Maka nanti perhatikan diri sendiri. Apakah saya sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau sudah memenuhi syarat, maka diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian, puasa Ramadan itu mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Diingat ya, karena nanti akan keluar ini pertanyaan seperti ini. Puasa Ramadan mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Maka dengan puasa Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya untuk menjadi hamba yang bertakwa, karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka dengan salah satu jalannya yaitu berpuasa, karena puasa adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa. Maka dengan bertakwa kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kemudian selanjutnya pengertian puasa. Jadi puasa itu ada dua pengertian. Pertama, puasa menurut bahasa artinya menahan atau mencegah. Jadi kalau seumpama adik-adik menahan seharian gak main game, itu disebut juga puasa, tetapi secara bahasa, bukan puasa yang diinginkan. Adapun puasa yang diinginkan itu sebagaimana puasa, arti puasa menurut istilah, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka inilah pengertian puasa yang dimaksud. Puasa menahan diri dari makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah pengertian puasa. Kemudian kita lanjut kepada macam-macam puasa. Puasa hukumnya ada bermacam-macam dan bermakan. Kenapa bermacam-macam? Karena puasa itu juga ada bermacam-macam, sehingga menimbulkan hukum yang bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maaf ya, di sini Parif salah nulis sunnah di sini. Jadi ada beberapa puasa, kurang lebih ada 4. Puasa yang wajib, puasa yang sunnah, puasa yang makruh, dan puasa yang haram. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan di bawah ini. Coba perhatikan atau enggak lihat bukunya. Yang pertama, puasa yang wajib, yaitu puasa yang wajib dikerjakan seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Puasa nazar apa? Seumpama adik-adikku semuanya ada berjanji. Nazar itu artinya janji. Seumpama orang tuanya, ayah bundanya ada janji, kalau nanti contohnya si Fadil atau contohnya siapa, si Sabian di kelas Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun, contoh orang tuanya berjanji, kalau anak saya bisa ikut sidang gelombang pertama, bisa ikut sidang tahfidz gelombang pertama, maka ibunya akan, ayah bundanya akan, contohnya akan beli motor atau akan ngasih hadiah sama anaknya. Ternyata setelah anaknya berusaha, terus dia hafal dan bisa ikut sidang tahfidz gelombang pertama, tetapi orang tuanya tidak mampu menunaikan janjinya, nazarnya, maka dia diwajibkan untuk puasa. Nama puasanya itu puasa nazar. Itu adalah puasa yang wajib dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa untuk pengganti daripada kesalahan. Contoh kita melakukan kesalahan perjanjian, kemudian kita mengingkari perjanjian itu, atau kita melakukan kesalahan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa kafarat. Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa sunnah yang lainnya. Jadi yang kedua puasa sunnah, yang itu kita dianjurkan, sangat diharapkan untuk mengerjakan puasa tersebut. Gimana kalau kita tidak mengerjakannya? Ya tidak apa-apa, cuman lebih baiknya kita mengerjakan, sangat dianjurkan, seperti puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa makruh. Apa itu puasa makruh? Yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, seperti puasa terus-menerus sepanjang tahun dengan tanpa berbuka. Jadi setiap hari berpuasa tanpa berbuka, itu adalah puasa yang makruh. Boleh tetapi dibenci, makruh atau sangat dianjurkan untuk tidak dikerjakan. Kemudian yang keempat terakhir yaitu puasa
haram, puasa yang haram, yaitu puasa yang dilarang untuk dikerjakan. Seperti apa? Seperti puasa 2 hari raya. Maka ketika hari raya, 2 hari raya itu maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka ketika hari raya kita dilarang untuk berpuasa. Kenapa? Karena kita saatnya untuk berbuka puasa lagi makan-makan, lagi ramai berkumpul sama keluarga, karena momen hari raya itu adalah momen berkumpul sama keluarga yang jelas akan dihiasi dengan berbagai macam makanan. Maka di situ kita tidak boleh melaksanakan puasa. Haram hukumnya kita melaksanakan puasa di 2 hari raya dan puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka itulah beberapa macam-macam puasa. Kurang lebih ada 4: puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah, untuk bagian ini Pak harapkan kepada adik-adik semuanya untuk menghafalkannya. Kemudian tugas. Oke, berarti pembahasan kita sampai tadi ya, sampai macam-macam puasa. Nah, ini tugas adik-adikku semuanya, yaitu diharapkan untuk menghafalkan macam-macam puasa, disetorkan ke hafalannya ke Google Drive sesuai nama masing-masing. Oke, cukup sampai di sini ya pembelajaran hari ini, materi yang bisa Pak Arif sampaikan untuk hari ini. Semangat untuk adik-adikku semuanya. Tuh, lihat di bawahnya. Rajin bakal pandai, malas bakal bodoh. Jadi, tergantung adik-adikku semuanya, mau pandai maka harus rajin, mau bodoh kemalas-malasan. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian adik-adikku semuanya. Pak Arif cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.